semuanya, perkenalkan nama saya Sisi Nurul, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 IPA. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang energi. Tetapi sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan tentang energi terlebih dahulu. Secara umum, energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang artinya kerja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk dapat melakukan berbagai rangkaian proses kegiatan. Sedangkan dalam ilmu fisika, energi didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi juga merupakan suatu besaran turunan yang dengan satuan internasional Joule. Kemudian, energi juga mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat energi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu transformasi energi, yang artinya energi bisa diubah dalam bentuk lain. Contoh, energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Kemudian sifat yang kedua yaitu transfer energi, yang artinya energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransfer ke tempat atau material lainnya. Contohnya itu seperti pemanasan air pada panci, di mana energi panas berasal dari api, kemudian ditransferkan melalui panci pada air sehingga air dapat mendidih. Kemudian sifat yang ketiga yaitu energi dapat dipindahkan dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dan sifat energi yang keempat yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, selanjutnya ada juga bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi dibagi menjadi 6. Yang pertama itu energi panas. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang dapat menimbulkan panas atau kalor. Contohnya itu matahari dan api. Kemudian yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam zat-zat kimia yang dihasilkan dari reaksi kimia. Contohnya batu baterai. Kemudian energi yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh alat-alat listrik, misalkan setrika. Kemudian yang keempat adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Contohnya ledakan bom atom. Bentuk energi yang kelima adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang terkandung dalam benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya pada alat musik. Gitar, ketika kita memetiknya, maka ia akan menghasilkan bunyi. Bentuk energi yang keenam adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena gerak dan kedudukannya. Nah, energi mekanik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, energi potensial, dan yang kedua adalah energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Nah, ada juga perubahan energi. Energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Selama terjadi perubahan, bentuk energi tidak akan hilang. Sifat tersebut dikenal dengan hukum kekekalan energi, yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Misalkan yang pertama itu energi listrik menjadi kalor. Contohnya setrika listrik, kompor listrik, magic jar, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi listrik menjadi
energi cahaya, misalnya lampu listrik. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, motor listrik, dan lain sebagainya. Yang keempat, energi gerak menjadi energi bunyi, misalnya gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Kemudian yang kelima, energi gerak menjadi energi panas, misalnya ketika kita gergaji kayu, maka akan menghasilkan panas. Kemudian yang keenam, energi listrik menjadi energi kimia, misalnya pengisian aki. Yang kedelapan, energi gerak menjadi energi listrik, misalnya dinamo sepeda dan lain sebagainya. Ada juga pemanfaatan sumber energi. Sumber energi yang paling utama adalah matahari. Sebagian besar dari kita menggunakan energi yang berasal dari BBM, seperti minyak tanah, solar, bensin, dan gas alam. Selain matahari, kita mengenal sumber energi yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang akan habis jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya, air, tanah, hutan, dan sumber energi hewani. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang bisa habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya, gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Nah, untuk mengatasi agar kita tidak kehabisan sumber energi, maka dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, konservasi, yaitu menggunakan energi secara efisien dan rasional. Yang kedua, intensifikasi, yaitu meningkatkan atau mengembangkan sumber energi. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu upaya penganekaragaman sumber energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai energi. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Praktikum yang pertama ialah sifat energi. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa sifat energi mempunyai 4 sifat. Yang pertama itu transformasi energi, kemudian transfer energi, yang ketiga energi bisa dipindahkan, kemudian yang terakhir energi bersifat kekal. Namun yang akan saya lakukan praktikum adalah sifat yang kedua, yaitu transfer energi. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini ada lilin, korek api, kemudian sendok atau aluminium, dan yang terakhir ada mentega. Untuk cara kerjanya sendiri ialah kita masukkan atau taruh mentega dalam sendok. Kemudian kita nyalakan apinya. Setelah itu kita letakkan sendoknya tepat di atas api dari lilin ini. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi.
kita lihat bersama bahwa mentega mengalami perubahan, yaitu mencair. Nah, inilah yang disebut dengan sifat energi, yaitu transfer energi, di mana energi panas dari api ditransferkan melalui aluminium atau sendok ini, kemudian akan menghantarkan panas ke mentega sehingga mentega ini dapat mencair. Praktikum yang kedua ialah mengenai bentuk-bentuk energi. Seperti penjelasan awal, saya sudah mengatakan bahwa bentuk-bentuk energi itu ada energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi nuklir, dan energi mekanik. Nah, untuk praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai energi mekanik. Seperti kita ketahui bersama bahwa energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Namun yang akan saya praktekkan ialah tentang energi potensial, di mana energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah bola sebagai alat untuk melakukan praktikum. Untuk cara pengerjaannya sangat mudah sekali, yaitu kita akan mengangkat bola ini ke atas, kemudian kita akan melepaskan bola ini dari atas, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, tepat sekali, bola ini akan jatuh ke bawah, sama halnya dengan yang telah saya jelaskan bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Sama halnya dengan bola yang telah saya angkat kemudian saya lepaskan, maka bola itu akan jatuh ke bawah atau ke kedudukan semulanya. Kita juga bisa menghitung berapa energi potensial pada suatu benda. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sendiri adalah energi potensial dengan satuan joule, kemudian M sendiri adalah massa dari benda dengan satuan kilogram, kemudian G adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Di sini saya telah menyiapkan sebuah soal yang nantinya kita akan cari tahu energi potensialnya. Soal tersebut berbunyi, sebuah kelapa memiliki massa 2 kg yang berada pada ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensial kelapa tersebut? Nah, untuk menghitung energi potensial kelapa ini kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Kita akan mulai menjawabnya. Di sini yang diketahui adalah massa dari kelapa itu 2 kg atau M sama dengan 2 kg. Kemudian ketinggiannya 10 meter
atau H sama dengan 10 km. Dan yang terakhir, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang akan kita cari di sini adalah energi potensialnya atau EP. Kita masukkan rumusnya. EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan H-nya 2 kg. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dan H-nya adalah 10 km. Kemudian kita akan kalikan semuanya. Hasilnya adalah 200 joule. Nah, itu dia cara pengerjaannya. Praktikum yang ketiga yaitu perubahan energi. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa perubahan energi itu ada banyak macam, seperti energi listrik menjadi energi kalor, energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi gerak, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang energi panas menjadi energi gerak. Untuk praktikumnya sendiri, saya telah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Di sini saya telah menyiapkan lilin, kemudian gunting, korek api, kertas berbentuk bulat, dan benang, kemudian ada pulpen. Cara kerjanya sendiri, pertama saya akan menggunting kertas berbentuk lingkaran ini menjadi spiral. Setelah sudah, kita akan lubangi bagian atasnya menggunakan pulpen. Dan akan kita ikat menggunakan benang.
Bagian ujungnya akan kita ikat pada pulpen. Kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya ialah kita meletakkan kertas berbentuk spiral tepat di bawah lilin. Nah, yang pertama itu lilinnya masih dalam keadaan mati. Kita lihat bahwa kertas spiral tersebut tidak bergerak atau dia hanya diam saja. Nah, sekarang kita akan nyalakan lilin dan kita akan lihat apa yang akan terjadi pada kertas spiral. Sekarang kita amati kertas spiral tersebut. Bisa kita lihat bersama bahwa kertas spiral ini berputar. Kertas spiral berputar karena adanya tekanan panas dari api lilin yang memanaskan udara di sekitar. Udara akan menjadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan dari udara dingin. Udara hangat pun akan naik ke atas dan udara dingin akan bergerak ke bawah. Hal itu terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat kertas spiral tersebut bergerak. Demikian hasil praktikum hari ini. Terima kasih.